Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anak Agung Istri Pratnyawati Semari dengan NIM 1813031014 dan saya sendiri Kadek Bisep Training Tias dengan NIM 1813031017. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan UAS Perencanaan Kewirausahaan mengenai usaha yang dirintis. Baik, langsung saja. Adapun usaha yang dirintis adalah usaha penyalur alat dan bahan laboratorium kimia dengan nama usaha Separi Laboratory Center. Latar belakang terbentuknya usaha ini adalah alat dan bahan kimia merupakan alat dan bahan yang mahal dan penyedia alat dan bahan kimia terbilang jarang. Dengan adanya usaha ini diharapkan sekolah-sekolah dapat menemukan mitra penyedia alat dan bahan laboratorium kimia untuk membantu sekolah-sekolah dalam memfasilitasi pelaksanaan praktikum, khususnya praktikum kimia. Adapun beberapa strategi yang diperhitungkan dalam usaha ini adalah strategi promosi dan strategi penjualan. Yang pertama, strategi promosi. Promosi adalah sebuah usaha untuk menyebarluaskan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan menarik para calon konsumen untuk membelinya. Dalam melakukan promosi, terdapat beberapa strategi promosi yang dilakukan, yaitu promosi melalui sosial media, promosi melalui alumni, dan promosi melalui sponsor kegiatan. Yang pertama, melalui sosial media. Saat ini sosial media sudah banyak dikenal dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sosial media digunakan untuk promosi karena fitur yang tersedia di berbagai sosial media sangat mendukung untuk melakukan promosi. Sosial media yang digunakan untuk promosi adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kedua, melalui alumni. Alumni dari jurusan kimia cenderung bekerja menjadi guru kimia di sekolah negeri ataupun swasta dan memiliki peranan penting di laboratorium. Sehingga ketika sekolah memerlukan alat dan bahan untuk di laboratorium sekolah, akan terbesit bahwa ia memiliki rekanan yang menjual alat dan bahan kimia. Dengan hal ini, usaha Separi Laboratory Center akan lebih dikenal. Yang ketiga, melalui sponsor kegiatan. Promosi melalui sponsor kegiatan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi usaha ini sendiri dan juga bagi pihak penyelenggara kegiatan. Umumnya, suatu kegiatan melibatkan banyak pihak. Melalui sponsorship ini diharapkan usaha ini dapat dikenal lebih luas lagi. Yang kedua, strategi penjualan. Penjualan adalah aktivitas menjual produk atau jasa. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. Untuk penjualan dari usaha Separi Laboratory Center ini dilakukan secara langsung. Adapun strategi penjualan yang dilakukan yaitu penjualan melalui sosial media dan penjualan melalui marketplace. Sama halnya seperti promosi tadi, untuk penjualan melalui sosial media dilakukan karena hampir seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau sosial media. Adapun sosial media yang digunakan adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian yang kedua, penjualan melalui marketplace. Penjualan melalui marketplace dilakukan untuk memperluas pasar. Adapun beberapa marketplace yang dipilih yaitu Bukalapak, Tokopedia, dan juga Shopee. Ketiga marketplace tersebut dipilih karena sudah banyak digunakan dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Melalui marketplace, tidak hanya customer yang berada di lokasi usaha saja yang dapat membeli produk, melainkan seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menjangkau dan membeli produk dari usaha Separi Laboratory Center ini. Kemudian selanjutnya customer service. Customer service adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau bisnis untuk membantu customer dalam memberikan informasi atau menjawab permasalahan yang mereka alami. Adapun jenis customer yang ada pada usaha Separi Laboratory Center ini adalah Desman dan juga Customer Relation Officer. Baik, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu customer service yang ada di Separi Laboratory Center. Yang pertama ada Dexman. Dexman diperlukan karena berperan sebagai pemberi segala informasi mengenai produk yang akan dijual seperti ciri-ciri, fungsi, dan cara penggunaan alat dan bahan kimia, serta bahaya bahan kimia. Yang kedua yaitu Customer Relation Officer, yang mana berperan sebagai menerima feedback, menyelesaikan komplain, dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan customer. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Dalam laporan keuangan ini dapat diketahui kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Selanjutnya itu laporan keuangan dari Separi Laboratory Center. Yang pertama neraca keuangan. Neraca adalah laporan keuangan yang memperlihatkan harta, utang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu secara seimbang. Adapun neraca keuangan dari Separi Laboratory Center per 30 November 2001 sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aktiva, termasuk aktiva lancar yang memuat kas 5.975.000, surat-surat berharga 1.500.000, dan persediaan 1.025.000. Jadi total aktiva lancarnya 8.500.000. Untuk aktiva tetap yaitu peralatan sebesar 1.500.000. Jadi
total aktifanya sebesar 1.500.000. Untuk aktiva lainnya itu tidak ada, sehingga total aktivanya menjadi 10 juta. Selanjutnya yaitu Passify. Yang pertama yaitu utang lancar yang memuat utang pajak sebesar 2.500.000, sehingga total utang lancar 2.500.000. Untuk utang jangka panjangnya tidak ada. Dan ekuitas memuat modal setor 4 juta, laba tahan 3.500.000, sehingga total ekuitasnya 7.500.000. Jadi total pasifanya sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Adapun laporan laba rugi Separis Laboratory Center per 30 November 2021 sebagai berikut, yang mana penjualan bersih 6 juta, biaya usaha seperti biaya variabel 275.000, biaya tetap 4.350.000. Jadi total biayanya 4.625.000, laba kotor 1.375.000 dan laba bersih setelah dipotong pajak sebesar 1.361.000. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal suatu perusahaan. Adapun laporan perubahan modal Separis Laboratory Center per 30 November 2021 yaitu modal awalnya 5 juta, laba bersih sebulan sebesar 1.361.000 dan kami mengambil peran sebesar 5 juta sehingga modal akhirnya sebesar 5.861.000. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan. Adapun laporan arus kas dari usaha ini per 30 November 2021 yaitu pendapatan sebesar 6 juta, kuota internet 275.000, biaya operasional 100.000, biaya pemasaran dan promosi 150.000, dan gaji pengelola 4 juta. Sehingga kas bersih dari aktivitas operasional itu 1.475.000 dan aktivitas pembiayaan seperti modal yaitu 5 juta. Baik, sekian pemaparan dari kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.